Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya faidah menghafal 10 ayat awal dari Al-Kahfi itu dijaga dari fitnah Dajjal. Iya. Rahasianya seperti apa Ustadz? Karena kok cuma 10 itu ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu tanya ruh, sekarang tanya rahasia. Sama-sama tidak tahu saya. Tetapi sebagian ulama berusaha mencari hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Zulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab. Antum tanya kenapa tidak 15? 10 aja udah cukup, ya. Enggak usah minta tambahan. Ada lagi yang bertanya? Sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Ustaz, dalam konteks kekinian ada yang menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini. Berarti apa? Ashabul Kahfi. Ya, dengan penafsiran bahwa ketika banyak kemusyrikan itu, silakan kalian berkelompok. Ya mirip dengan mengasingkan 7 orang tadi. Iya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok, dan kemudian dalam kelompok itu dalam 2 keadaan lah. Kalau mempunyai kemampuan untuk memberantas kemusyrikan ya silakan, tapi kalau tidak ya silakan berhijrah. Kira-kira penafsiran seperti ini dalam kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang alhamdulillah tidak perlu kita alhamdulillah berkelompok ini pengajian. Ya, artinya itu kondisi Ashabul Kahfi, dia diancam akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan wala yusy'aranna bikum ahada. Kemudian dia mengatakan yarjumukum ayu'idukum fi millatihim. Kalau kita ketangkap, maka kita akan dirajam sampai mati, atau kita akan disuruh kembali kepada kesyirikan. Walan tuflihu idzan abadan, kita tidak akan beruntung selamanya. Jadi mereka memang diancam untuk dibunuh, buronan untuk dibunuh, dipaksa. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali untuk apa? Untuk lari. Dan demikian dalam fitnah apapun. Kalau memang ada fitnah yang sangat dahsyat, ya seorang misalnya fitnah wanita, maka dia kalau keluar ternyata banyak fitnah, cari tempat yang tidak ada fitnahnya. Jadi tempat tidak ada fitnahnya. Adapun kemudian bikin kelompok tersembunyi-sembunyi, bikin kekuatan, ya ini saya rasa tidak dibenarkan. Kemudian ada imamnya, ya. Kemudian memberontak terhadap pemerintah, maka ini tidak dibenarkan. Bentuk uzlah atau bentuk hijrah banyak caranya. Di antaranya kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan ahlu syirik dan ikut pengajian. Ini antara salah satu bentuk menghindarkan diri dari
dari fitnah yang ada. Ikut pengajian, hadiri kajian-kajian, tidak harus membentuk kelompok. Kelompok dalam artian khusus, yaitu ada pimpinannya, ada anak buahnya, ya, ada pasukannya. Itu tidak harus seperti itu. Ashabul Kahfi apa bikin seperti itu? Kan enggak. Ya. Enggak bikin kamu ketua yayasan, saya anak buah, enggak harus begitu. Ya, pokoknya intinya mereka selamat dari fitnah.